Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak, pada pertemuan kali ini kita dalam sekolah penggerak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri sebagai calon instruktur sekolah penggerak. Ya, nama saya Helmi Ruspita, tempat tugas di SMA Negeri 1 Kateman, Kabupaten Inhil. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya makanya ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Maka selanjutnya kita akan memperkenalkan diri dulu ya Bapak-bapak ataupun Ibu-ibu. Oke Bu, Ya, saya oke Bu persilakan Helmi. Bapak ataupun Ibu. Oke, saya dulu ya Bu Helmi. Perkenalkan, saya Arif Rahman, asal sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Mapel yang saya ampuh adalah geografi. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Ibu. Saya dulu ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Herdayani. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Anak Serka. Mapel yang saya ampuh adalah geografi. Terima kasih. Selanjutnya, ya sama-sama Bu. Selanjutnya dari Ibu yang pakai masker. Baik Bu, selamat sore. Selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Baru. Saya peserta diklat dari SMA Negeri 6 Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, NTT Bu. Mapel yang saya ampuh itu sejarah Bu. Itu Ya, saja yang jauh saya ya. sampaikan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya jauh ya Jauh Bu, Bu. kapan-kapan ke dari Flores Komba. Bu. Iya, kapan-kapan nanti saya ke Flores sama kawan-kawan yang lain. Ya, Siap Bu. sebelum kita memulai materi kita hari ini, sebaiknya kita ice breaking dulu. Siapa yang ingin memimpin, disilahkan ice breakingnya. Mungkin saya saja Bu. Ibu. Ya boleh Pak. Oke, saya akan memimpin ice breaking ya Ibu-Ibu. Mungkin ice breaking Iya. saya, yang jangan ditertawa ya Ibu-Ibu ya. Tertawa Jadi pun nanti tak apa, kalau Pak, saya muda. bilang 1 itu se, kalau saya bilang 2 itu ma, jadi kalau saya bilang 3 itu adalah ngat. Oke Ibu-Ibu ya. Oke, Siap Pak. oke Pak. Oke. 1, Se. 3, Ngat, Ngat. 2, ma, Ma. 1, 2, 3. semangat. Oke, terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan motivasinya supaya semangat ya Pak. Ya Bu. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah dalam sekolah penggerak tentang modul ajar. Pernah dengar Pak kata modul ajar, Bapak ataupun Ibu? Mungkin saya pernah dengar bahan ajar Ibu. Bahan ajar. Ya, kalau bahan ajar itu, kalau modul belum ya Pak ya? Belum, Ya, Bu. belum Ibu. Belum Bu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah modul ajar. Ya, kita akan membahas konsep modul ajar, komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya kita tak pernah ya menyusun modul ajar. Kita pernah dengar kemarinnya ARPP ya Bapak Ibu. Ya, Ya Bu. RPP. Ya, di sini kita lanjutkan konsep modul ajar. Ya, kalau modul ajar ini sejumlah alat atau sarana media atau metode ataupun petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik ya. Jadi di sini kita membuat apa-apa saja yang bahan yang untuk kita ajar. Ya, sini modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Pancasila sebagai sasarannya. Ya, modul ajar kita susun sesuai dengan fase ataupun tahap-tahap ya, sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya, kita juga harus mempertimbangkan apa yang dipelajari dengan tujuan pembelajaran
dan berbasis kepada perkembangan jangka panjang. Berarti untuk masa yang lama ya Pak, ataupun Ibu, bukan masa sekarang tapi masa yang panjang ya. Terus ya di sini juga kita dalam komponen modul, di sini juga ada bagian komponen modul ajar. Pertama, guru dalam satuan pendidik diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan pelajar peserta didik. Ya, berarti kita diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar itu. Ya, terus selanjutnya modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dan proses penyusunannya. Ya, seterusnya lagi komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Kebutuhan siswa itu apa pada saat sekarang? Ya, di sini ada komponen modul ajar. Pertama, ya jelas pertama informasi umum ya. Di komponen modul ajar sini jelas kalau kita membuat modul ajar ya harus ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila. Terus apalagi sarana dan prasarana, ada lagi target peserta didik. Ya, terus ada lagi model pembelajaran yang digunakan. Ya, terus ada lagi dalam komponen inti juga kita dibuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik. Ya, berarti kita dibuat untuk menantang ya pertanyaannya, sama aja dinamakan dalam sekolah penggerak ini. Ya, kita siswa harus bernalar kritis. Ya, terus ada lagi di sini. Ya, di sini ada tadi kan sudah identitas modul. Terus ada lagi kompetensi awal. Ya, kompetensi awal ini adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa mempelajari topik tertentu. Ya, apalagi dari sini dalam modul ajar. Ya, terus ada lagi informasi, ya sini ada lagi profil pelajar Pancasila. Ya, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Ya, profil pelajar Pancasila dapat dicerminkan dalam konteks metode pembelajaran. Di dalam mode pembelajaran ini, profil tidak perlu dicantumkan seluruhnya, hanya beberapa saja ya. Terus yang ke sarana dan prasarana. Di sini fasilitas dan bahan yang dibutuhkan menunjang kegiatan pembelajaran. Ya, kalau kita bercerita tentang prasarana, kita harus sesuai dengan daerah kita. Prasarananya sesuai tidak? Ya. Terus juga dalam sini juga teknologi juga menentukan untuk keberhasilan siswa ya. Terus ada lagi model pembelajaran. Ya, dalam model pembelajaran juga ada terdapat model pembelajaran. Di sini model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh atau PJJ, daring atau juga pembelajaran jarak jauh luar jangkauan atau luring. Ya, apalagi pada saat sekarang ini kita pada masa-masa pandemi ini kita rata-rata ada yang daring, ada juga yang luring. Itu tergantung kesediaan siswanya apakah bisa daring ataupun luring. Terus di sini ada lagi tujuan pembelajaran, bagian-bagian modulnya, ada lagi pemahaman makna yang tercantum dalam modul. Terus ada lagi pertanyaan tematik. Ya, pertanyaan tematik ini dibuat oleh guru menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Ya, kita dalam membuat pertanyaan itu kita harus tahu dulu peserta didik itu rasa ingin tahunya kritis atau tidak. Di sini kan ada contohnya apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca. Terus yang selanjutnya kegiatan pembelajaran. Ya, kegiatan pembelajaran ini intinya bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran dituangkan secara konkret serta opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan belajar siswa. Ya, terus ada lagi asesmen. Ya, asesmen
digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Iya, setelah kita memberi apa yang kita sampaikan kepada siswa, berarti kita harus mengukur dulu siswa itu bisa atau tidak. Terus pengayaan dan remedial. Ya, dalam modul ajar ini terdapat juga pengayaan dan remedial. Ya, pengayaan itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ataupun remedial. Mungkin pernah melakukan itu ya. Ya, Bu. Sudah, Ya, Bu. pernah kan? Pernah, Bu. Ya, terus di sini dalam modul ajar juga kita membuat lampiran. Ya, lampiran ini berisi lembar kerja peserta didik. Terus ada lagi bagiannya bahan bacaan guru dan peserta didik. Terus ada lagi yang bagiannya glosarium. Ya, ini merupakan kumpulan istilah dalam suatu bidang. Ya, mungkin kita dalam membuat itu kita ada glosariumnya juga. Terus ada lagi yang terakhir daftar pustaka. Itulah kelengkapan dalam membuat modul ajar. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, atau ada yang kurang mengerti boleh untuk bertanya, Bapak Ibu. Oke, saya boleh bertanya, Bu Helmi. Iya. Jadi saya simpulkan tadi Pak, kayaknya modul ajar ini seperti RPP pada kurikulum sebelumnya, tapi kayaknya modul ajar ini lebih lengkap ya Ibu ya. Iya. Yang saya tanyakan itu kira-kira dalam RPP kan ada prinsip-prinsip penyusunan RPP. Kalau dari di sini Iya. prinsip-prinsip penyusunan modul ajar itu apa ya Bu? Iya, kalau menurut saya dalam modul ajar di sekolah penggerak ini melalui pendekatan perkembangan. Ini memperhitungkan karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik setiap fase. Ya, Bapak. Ya, Bu. Terus ada lagi perbedaan tingkat pemahaman. Divariasikan jarak tingkat kompetensi yang bisa terjadi setiap peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu minatnya bagaimana? Pemahamannya berbeda-beda ya Bapak. Ya, Tidak Bu. sama antara peserta didik satu dengan yang lain. Mungkin itu menurut saya yang bisa saya sampaikan, Bapak. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Iya. Atau ibu-ibu bagaimana? Yang lain? Sudah? Sedikit dari saya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Bagaimana, ada yang bisa nyimpulkan dari materi ini tentang modul ajar? Saya, Bu. Ya. Dari pemaparan materi yang Ibu sudah sampaikan tadi, saya bisa simpulkan Bu bahwa dalam modul ajar itu nanti dalam sekolah penggerak ini kita sebenarnya tidak lagi membuat RPP Bu, tapi dia sudah di RPP itu sudah digabungkan menjadi satu kesatuan dalam modul ajar Ibu. Sehingga di sini juga istilahnya memberi apa Ibu ya, mempersingkat atau mengurangi beban kerja guru lah Ibu. Iya. Kalau menurut saya seperti itu Ibu. Jadi dengan kita buat modul ajar saja, kita sudah membuat perangkat mengajar dalam ada RPP dan lain sebagainya, bahkan sampai pada tahap asesmen tadi Bu. Jadi mungkin itu dari saya Bu, saya kembalikan. Iya, terima kasih kepada Bu Maria itu atas kesimpulannya. Ya, jadi kita di sekolah penggerak ini kita tidak membuat lagi RPP ya, tapi kita membuat modul ajar. Ya, mungkin yang lain ada lagi ingin menambahkan? Tidak ada Ibu. Cukup ya. Bu. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.